Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anak semua, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di buku tajwid, yaitu pelajaran kelima. Di pelajaran kelima ini, teman-teman kalian semua itu ada yang belum sampai pada pelajaran kelima ini, khususnya bagi Aisar yang masih jilid 4 ke bawah. Ya, anak-anak semua belum sampai pada pelajaran ini, jadi Ustadz hanya membahasnya sedikit saja. Perhatikan di sini untuk menambah pengetahuan kita. Perhatikan di sini ada lafadz, kemudian cara baca, di sini nama suratnya. Contoh lafadznya yaitu di sini ada alif, lam dan mim. Alif, lam dan mim. Alif di sini dibaca seperti ini, alif. Kemudian lamnya di sini dibaca 6 harakat. Nah, 6 harakat. Kemudian mim juga sama dibaca 6 harakat. Jadi cara membacanya yaitu alif lam. Nah, pada daerah atau pada tempat ini, kondisi ini, di sini harus digunakan dulu. Ya, di sini harus digunakan. Maksudnya digunakan yaitu didengungkan terlebih dahulu, ditahan, kemudian didengungkan. Alif lam mim. Nah, alhamdulillah. Kemudian di sini juga sama. Alif lam mim shad. Kemudian di sini juga sama. Alif lam ra. Kemudian di sini juga sama. Alif lam mim ra. Perhatikan pada huruf ra di sini. Ya, di sini ra-nya 2 harakat. Ya. Ra-nya 2 harakat. Nah, di sini ra-nya 2 harakat. Kemudian di sini juga ada lafadznya. Dan perlu diketahui bahwa lafadz-lafadz ini terletak pada di awal ayat atau di awal surat. Perhatikan Ustadz, cara membaca yang berikutnya yaitu di surah Maryam. Kaf ha ya ain sad. Nah, pada huruf ya, ha dan ya ini 2 harakat. Ya. 2 harakat. Kemudian di sini juga sama, ini 2 harakat. Toha. Toha. Sama-sama 2 harakat. Di sini juga sama. To-nya 2 harakat, sin dan mim 6 harakat. To sim mim. Alhamdulillah. Nah, mungkin sedikit ringkas dari Ustadz. Ini insya Allah kita lewati ya. Ustadz hanya memberi contoh saja, dan seterusnya nanti kita akan pelajari pada di Aisar jilid 5. Karena di sini Ustadz melihat belum sampai di sini pelajarannya, sehingga Ustadz hanya memberi contoh saja. Kemudian di pelajaran yang kita bahas yaitu
mengenal tanda-tanda wakaf. Mengenal tanda-tanda wakaf. Wakaf itu apa, Ustaz? Nah, wakaf, perhatikan. Wakaf itu artinya berhenti atau tempat berhenti. Jadi, wakaf itu artinya tempat berhenti. Mengenal tanda-tanda tempat berhenti. Maksudnya tempat berhenti yaitu ketika kita membaca ayat Al-Quran, maka kita harus mengenal tanda-tanda tempat berhenti ketika kita ingin memberhentikan bacaan Al-Quran tersebut. Nah, yang pertama yaitu tandanya, perhatikan di sini. Yang pertama, tanda seperti huruf mim ya. Dan ini tandanya dinamakan wakaf lazim. Dinamakan wakaf lazim. Wakaf lazim ini ya, wajib kita berhenti. Wajib kita berhenti. Sebab jika disambung ya, maka dapat merubah arti. Dapat merubah makna ayatnya. Jadi harus diberhentikan. Kemudian nomor 2. Tanda wakafnya yaitu nama wakafnya tanda wakaf aulah. Wakaf aulah. Wakaf aulah, pembaca Al-Quran boleh berhenti atau boleh wakaf, boleh juga disambung. Wasol ini artinya disambung ya. Wasol ini artinya disambung. Tetapi lebih utama wakaf. Lebih utama wakaf. Kemudian tanda yang ketiga seperti tanda jim, huruf jim. Tetapi nama wakaf ini berbeda. Tanda ini namanya adalah wakaf jaiz. Jaiz. Pembaca Al-Quran boleh wakaf, dan boleh juga menyambung bacaannya. Ya. Pada wakaf jaiz, ya, boleh berhenti, boleh juga menyambung bacaannya. Dan lebih utama, boleh memilih dua-duanya, boleh wakaf dan boleh berhenti. Kemudian wakaf keempat yaitu nama wakaf ini adalah tanda wakaf wasal aulah. Wasal aulah. Ini dinamakan tanda wasal aulah. Artinya seorang pembaca Al-Quran itu boleh berhenti ataupun boleh menyambung bacaannya. Namun yang lebih utama yaitu dia harus menyambung bacaannya. Yang lebih utama dia menyambung bacaannya. Kemudian wakaf yang kelima. Tandanya seperti huruf lam alif. Di sini
Nama wakafnya yaitu wakaf mamnu'. Wakaf mamnu'. Wakaf yang kelima ini tandanya, tanda wakafnya yaitu namanya wakaf mamnu'. Nah, tanda ini lebih utama harus disambung bacaannya atau diwasal. Tidak boleh wakaf atau tidak boleh berhenti. Ya. Nah, ini wakaf yang terlarang ketika kita berhenti. Ya. Jadi tidak boleh berhenti. Harus disambung seterusnya. Seperti pada bacaan surah Al-Fatihah yang terakhir, itu disambung semua. Ada tanda wakaf seperti wakaf mamnu'. Kemudian perhatikan sini maknanya, wakaf mamnu' itu membaca Al-Quran jangan sampai berhenti pada wakaf yang bertanda ini, ya. Jangan wakaf pada tanda seperti ini. Jadi harus disambung pada bacaannya. Kecuali, perhatikan, kecuali berhentinya jika terdapat pada akhir ayat. Kemudian yang keenam yaitu tanda wakaf yang berikutnya. Ini adalah tanda wakaf mu'anaqah. Wakaf mu'anaqah. Nama wakaf tersebut adalah mu'anaqah. Tandanya seperti ini, ya, titik 3, ada 2. Artinya, wakaf seperti ini, jika seorang pembaca Al-Quran itu harus berhenti pada salah satu membaca Al-Quran harus berhenti pada salah satu lafadznya, atau pada salah satu yang bertanda wakaf seperti ini. Yang bertanda titik 3 ini. Kurang baik, perhatikan, kurang baik apabila wasal pada keduanya. Jadi harus memilih salah satu. Dan dilarang wakaf dan dilarang berhenti pada keduanya. Jadi tidak boleh wasal dua-duanya, tidak boleh wakaf dua-duanya, harus berhenti. Pilih salah satu. Contohnya di sini ada di surat Al-Baqarah. Perhatikan di sini. Di sini ada tanda 2, ya. Titik 3-nya ada 2. Yang pertama ini, yang kedua sini. Kita boleh berhenti pada fi. Boleh juga raib. Contoh, saya akan berhenti pada salah satu, pada raib. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Jadi harus milih salah satu. Jika memilih yang di depan, maka diwakafkan paling di depan. Dan yang di belakangnya, yang kedua, itu tidak boleh diwakafkan, tetapi harus disambung. Tetapi kita boleh memilih, boleh di depan, boleh di belakang. Jika Ustaz memilih yang di belakang, maka berhentinya pada di fi, diwakafkan. Ustaz contohkan kembali. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Jadi seperti itu cara memberhentikan ayat, ya, sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan pada kita, ya. Para ulama Al-Qur'an sudah menetapkan di sini ada tanda-tanda wakaf, ada 6 tanda wakaf. Dan kita harus
membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah Al-Quran, yang dimana di situ terdapat tanda-tanda wakaf, dan dimana kita harus berhenti maupun menyambung ayat tersebut. Barakallahu fikum. Insyaallah sudah selesai pelajaran kita di pelajaran 5 pada pelajaran Iqra atau pedalaman di ilmu tajwid ini. Alhamdulillah, insyaallah latihannya Ustaz akan kabarkan melalui grup sekolah. Barakallahu fikum. Insyaallah kita pertemuan berikutnya akan membahas pada tajwid. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Wassallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.